Oke, kalau kita nggak berani ambil keputusan untuk beli rumah dengan cara KPR, siap-siap teman. Kita bakal nggak akan punya rumah seumur hidup loh. Keras lah teman ya. Tapi itu bukan saya yang bilang teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu saya ada lihat sebuah konten teman. Intinya ya gitu tadi. Kalau kita nggak berani ambil keputusan untuk beli rumah dengan cara KPR, kita bakal nggak punya rumah seumur hidup. Ih, ngeri teman-teman ya. Padahal teman-teman, oh ya sebelum itu ya teman-teman ya, sebenarnya ambil keputusan KPR ataupun tidak itu pilihan kita masing-masing teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan berbagi tips gimana caranya kita bisa punya rumah tanpa hutang bank atau tanpa KPR. Jadi nggak perlu nunggu 15 sampai dengan 25 tahun baru rumahnya jadi milik kita. Jadi teman-teman ingat, yang kita mau itu rumah, bukan istana teman-teman. Kalau kita targetnya sebuah istana, mungkin biayanya cukup tinggi teman-teman. Tapi kalau sekedar rumah, percaya saya, biayanya nggak sebesar apa yang kita bayangkan teman-teman untuk rumah pertama teman-teman ya. Jadi kalau rumah pertama itu ibaratnya belum tentu rumah itu adalah rumah yang akan kita tinggali seumur hidup loh teman-teman untuk rumah pertama. Kalau memutuskan untuk KPR atau hutang bank, bisa jadi teman-teman kita menghabiskan waktu 15 sampai dengan 25 tahun untuk ngangsur rumah itu teman-teman sampai kita menua nanti. Jadi tipsnya kalau yang saya lakukan teman-teman ya, ingat untuk rumah pertama. Jadi rumah pertama targetnya kan kita nggak ngontrak dulu teman-teman, paling nggak punya rumah dulu dengan biaya yang terjangkau. Sebenarnya proses pembangunan rumah, contoh ya rumah di belakang saya ini 4 tahun lalu tuh saya bangun dengan biaya kurang dari 100 juta, 4 tahun lalu. Nggak cuman proses pembangunannya yang saya dokumentasikan, tapi cara nabungnya biar bisa punya rumah tanpa KPR. Jadi kalau rumah pertama teman-teman, tipsnya ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau bersabar, kita aja kalau mau KPR kan kita sabar mau ngangsur, siap ngangsur 15 sampai dengan 25 tahun. Sekarang coba kita bersabar nabung nggak sampai 10 tahun, saya yakin kita bisa punya rumah tanpa KPR atau hutang bank. Caranya teman-teman, tapi ingat dulu ya, ini rumah pertama teman-teman. Jadi rumah pertama paling nggak satu, kita punya rumah nggak ngontrak dulu, rumahnya mungkin cukup sederhana. Kemudian dua, lokasinya mungkin nggak harus di kota, karena kan budgetnya kan terbatas. Jadi kita cari rumahnya mungkin di pinggiran atau di kampung-kampung. Nanti saya spill kawasan rumah yang saya bangun ini ya teman-teman ya. Karena rumah pertama, tapi ingat teman-teman ya, terus sekali lagi rumah pertama itu belum tentu rumah yang akan kita tinggali seumur hidup loh teman-teman. Karena kalau kita sudah punya rumah pertama kan kita ada keleluasaan, kita kan nggak ada kewajiban ngangsur ke bank ya, atau nggak ada kewajiban bayar utang KPR. Akhirnya kita luasa, ada rezeki, kita bisa nabung lagi dalam bentuk emas ya. Akhirnya ada lahan, pelan-pelan kita nengah lokasinya teman-teman. Entah rumah yang sebelumnya bisa dijual, entah dikontrakan, paling nggak kalau kita sabar, saya yakin nggak sampai 10 tahun kita bisa punya rumah lebih dari satu. Tapi sabar dulu teman-teman ya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, jadi sabar nabungnya. Nah jadi kalau rumah ini teman-teman, ini 4 tahun lalu loh, saya bangunnya 97.300.000-an. Ini kondisi rumahnya 4 tahun lalu. Memang sih ini bukan rumah pertama teman-teman, saya kan bangun rumahnya kan dulu upgrade, bikin rumah satu teman-teman, kemudian dijual, bikin rumah dua, dijual, bertahap sambil nabung gitu teman-teman. Jadi nah ini kan rumah pertama teman-teman ya. Nah teman-teman lihat kan, jadi nggak ada tetangganya teman-teman, sepi gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau kita hanya sekedar ingin punya rumah saja teman-teman, kalau punya rumah saja ya, nggak ngontrak, nggak mau ngontrak, maksudnya nggak ngontrak, kemudian nggak ngasur bank teman-teman, yang paling punya rumah tanpa hutang, paling nggak kondisinya seperti ini. Mungkin kita punya rumah di kawasan yang belum terbentuk lingkungan kayak gini teman-teman. Nah bedanya kenapa kalau di KPR tuh biaya, kalau di perumahan biayanya cukup tinggi atau cukup mahal. Karena di perumahan itu kan kita nggak sekedar beli rumah teman-teman, tapi kita membayar harga untuk sebuah kawasan atau lingkungan perumahannya. Makanya untuk itu kalau kita beli rumah di perumahan, kenapa kita membayar harga tuh lebih mahal dari kalau kita beli tanah kemudian kita bangun sendiri. Kalau kita beli tanah bangun sendiri kan untuk rumah pertama ya teman-teman ya, mungkin kita untuk awal-awal mungkin kita nggak punya rumah di kota teman-teman, karena kan di kota kan biaya tanah kan, harga tanah cukup tinggi. Jadi kita cari rumah mungkin di kawasan kampung-kampung gini teman-teman ya, kan di kampung teman-teman ya. Nah ini harga apa namanya, harga tanahnya masih nggak begitu mahal kayak di kota teman-teman. Kalau tanah di kampung di harganya mungkin cukup murah. Kalau dulu saya beli ini kurang lebih sekitar
tanahnya saja di angka 35 jutaan teman-teman dulu tuh. Kemudian biaya bangunnya sekitar 97 jutaan. Jadi kurang lebih sekitar 100 juta sekian untuk tanah dan bangunannya. Tapi kan ingat teman-teman, sekali lagi ya, rumah pertama itu belum tentu rumah itu kita tinggali seumur hidup loh teman-teman. Karena kalau kita sudah punya rumah sendiri, nggak pakai utang, nggak ada KPR, kita punya lebih leluasa untuk ngatur keuangan di masa depan teman-teman. Oke? Nah, jadi rencananya teman-teman, nah, nanti ya, kita ngomong rencananya nanti dulu nih. Ini saya spill kondisi rumahnya setelah 4 tahun. Teman-teman lihat proses bangunannya ada di bawah deskripsi video ini, ya, proses bangunan rumah ini dulu ya. Ini kondisi cacatnya sekarang nih teman-teman. Nah, kayaknya ada yang harus diganti kan teman-teman ya. Nah, ini kondisi pagarnya sudah ada agak menghitam-hitam gitu. Nah, nanti yang perlu diganti nih. Oke. Nah, ini yang perlu diganti nih, kanopinya sudah menghitam gini. Ini kayaknya perlu diganti. Cuman nanti rencananya yang saya ganti sih nggak cuman kanopinya aja. Kita ganti rumahnya. Jadi kebetulan kan sekarang kita lagi proses pembangunan rumah. Rencananya nanti setelah kita nggak tinggal lagi di sini, kita pindah di rumah berikutnya. Jadi kondisinya tuh kita belinya di kampung dulu teman-teman. Kampung cari tanah yang murah-murah, bangun yang kecil-kecilan sederhana, paling nggak ngontrak dulu teman-teman. Paling nggak ngontrak, nggak ngutang. Nanti pelan-pelan nabung 2, 3, 4 tahun teman-teman. Cari lahan lagi di kota teman-teman. Pokoknya nengah pelan-pelan. Nengah pelan-pelan teman-teman ya. Harus sabar teman-teman. Karena sekali lagi ya, pembandingnya teman-teman, kita nggak bangun istana, kita cuma beli rumah. Percaya saya biayanya nggak sebesar apa yang kita bayangkan. Kecuali teman-teman targetnya rumah pertama boom langsung pingin yang besar kayak naga gitu ya, baik biayanya banyak teman-teman. Tapi kalau sekedar rumah pertama untuk tempat tinggal keluarga, cari mungkin lokasinya di kampung-kampung gitu ya teman-teman ya, kampung-kampung, kemudian cari lahan yang cukup murah teman-teman. Nanti bangunkan rumah sederhana mungkin 2 kamar tidur, pelan-pelan nabung dengan tenang. Saya yakin kita bisa punya rumah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tanpa utang, tanpa bank. Tapi sekali lagi pilihan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau saya lebih milih gimana caranya bisa punya rumah tanpa utang, tanpa KPR. Oke? Semoga bermanfaat teman-teman. Yang belum tahu proses bangunan rumah ini, tonton di deskripsi video ini. Ikuti juga proses bangunan rumah mungil, ada mezaninnya yang rencananya nanti rumah itu kita tinggali teman-teman setelah kita pindah dari rumah ini. Oke? Semangat nabung ya teman-teman ya. Bedakan kebutuhan dan keinginan.